warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Miss Sindani. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas materi di bab 3 mata pelajaran sejarah Indonesia kelas 10, yaitu tentang perkembangan kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Di bab 3 ini kita akan belajar tentang perkembangan kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Yuk, mari kita simak pembelajarannya. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke. Baik, perhatikan video di bawah ini. Coba anak-anak semuanya bisa memperhatikan video yang akan saya tayangkan. Ini adalah dokumentasi ya. Sholat hari raya Idul Fitri ya pada tahun sebelum terjadinya pandemi COVID-19 ya. Seperti yang kita ketahui, setiap tahun ya kamu tentu merasakan suasana Idul Fitri ya, ataupun menyaksikan tayangannya di televisi. Nah, gema takbir ini berkumandang diiringi beduk yang bertalu-talu pada malam menjelang hari raya hingga sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. Seusai sholat Idul Fitri, kemudian dilanjutkan dengan tradisi bersalam-salaman sambil bermaaf-maafan. Ya, itulah salah satu perayaan hari besar dari agama Islam. Ya. Selain agama Islam, ya, itu dipeluk oleh mayoritas penduduk Indonesia, agama Islam lahir di Jazirah Asia Barat atau seperti yang sudah kita kenal yaitu di Arab. Ya, coba kalian perhatikan. Nah, tempat lahirnya agama Islam di wilayah Indonesia itu ya, atau biasa kita sebut Nusantara, ya. Itu perjalanannya itu seperti apa sih? Ya, apa tiba-tiba datang atau melalui sebuah proses penyebaran agama Islam itu sendiri. Nah, hari ini Miss akan membahas materi tersebut. Ya, untuk hari ini akan dibahas dua sub pembahasan, yaitu proses awal persebaran Islam di Indonesia dan yang kedua kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Ini yang akan kita bahas di bab 3 nantinya. Nah, kita langsung ke subbab yang pertama, proses awal persebaran Islam di Indonesia. Berawal dari yang pertama, teori masuknya agama Islam di Indonesia. Masuk dan tersosialisasinya Islam di Nusantara berlangsung dengan cara-cara yang damai, ya. Ketika itu, para penyebar Islam memilih berbagai unsur lokal sebagai media komunikasi dakwahnya, sehingga Islam memperoleh pengaruh yang begitu luas di Nusantara, serta mengisi ruang-ruang kosong yang kurang tersentuh dari proses Hinduisasi. Nah, melalui toleransi semacam itu, seni budaya bernafaskan Islam dapat menjadi basis kebudayaan nasional. Nah, yang pertama yaitu berawal dari teori masuknya agama Islam di Indonesia. Ya, ada beberapa pakar yang mengungkapkan pendapatnya mengenai masuknya agama Islam ke Indonesia. Ya, antara lain yang pertama menurut Hussein Jajadiningrat, ya, Islam itu masuk ke Nusantara melalui Iran, ya, atau Persia. Ya, ini ada gambarnya, ya. Ini gambar dari
pakar yang bernama Husein Djajadiningrat. Kemudian ada Sucipto Wirjasoparto, ada Sugur Groye dan Mokwet ya menyatakan bahwa Islam ini masuk ke Nusantara melalui Gujarat atau India. Ya, hal ini dibuktikan dengan salah satu makam raja Islam di Samudra Pasai, Aceh Utara yang nisannya terbuat dari marmer buatan Gujarat. Ya, ini ada dua. Yang pertama, Islam itu masuk ke Nusantara melalui Iran. Dan yang kedua, Islam masuk ke Nusantara melalui Gujarat. Nah, sampai di sini nak, kira-kira ada pendapat lain nggak yang menyatakan Islam itu masuk dari selain Persia dan Gujarat? Kira-kira ada lagi nggak ya? Oke, Miss akan lanjutkan ya pembahasan di teori masuknya agama Islam di Indonesia. Nah, oh ternyata masih ada ya, yaitu pendapatnya Haji Abdul Malik Karim Amrullah ya, atau biasa terkenal dengan sebutan Hamka. Ya, Islam masuk ke Nusantara ini melalui Mesir dan Mekah. Teorinya ini didasarkan pada sebagian besar rakyat Indonesia yang memeluk Islam bermazhab Syafi'i, seperti yang banyak dianut oleh penduduk Mesir. Selain itu, gelar yang dipakai oleh raja-raja Samudra Pasai adalah gelar raja-raja Mesir, yaitu Al-Malik. Nah, ini ya, ada fotonya, foto dari Haji Abdul Malik ya. Kemudian pakar yang lain yaitu Alwi Shihab ya menyatakan Islam ini pertama kali masuk ke Indonesia pada abad pertama Hijriah, yaitu abad ke-7 Masehi. Dibawa oleh pedagang-pedagang Sufi Muslim Arab yang masuk melalui Cina lewat jalur-jalur bagian barat ya. Oke, ini berarti kalau menurut Alwi Shihab Islam ini masuk dibawa oleh pedagang ya, karena sebuah perdagangan. Nah, kesimpulannya berdasarkan para pakar di atas ya, dapat disimpulkan bahwa yang memperkenalkan Islam di Indonesia adalah para pedagang dan mubalik, yaitu dari Gujarat, Persia, Mesir, dan Arab. Baik, sampai di sini untuk teori masuknya agama Islam di Indonesia bisa dipahami ya. Baik, sekarang Miss akan melanjutkan. Selain teori-teori tersebut, masuknya ke Islam ke Indonesia itu dikuatkan dengan bukti awal masuknya Islam di Indonesia. Bukti-bukti awal masuknya Islam di Indonesia. Yang pertama ya, ini ada berita Cina dari dinasti Tang yang menyebutkan adanya serangan oleh orang-orang Tasih pada tahun 674 Masehi. Kemudian ditemukannya batu tulis dalam bahasa Arab di lereng dekat Gresik. Yang ketiga, berita Arab yang menyatakan bahwa pedagang Arab yang beragama Islam telah menyatakan kegiatan perdagangan di Sriwijaya. Kemudian adanya makam Sultan Malik Al-Saleh, Raja Samudra Pasai. Dan masih banyak beberapa bukti-bukti awal masuknya Islam di Indonesia ya. Nah, berdasarkan sumber-sumber tersebut dapat disimpulkan bahwa agama Islam ini sudah masuk ya, ternyata sejak abad ke-7 ya. Sejak abad ke-7 Masehi ini agama Islam sudah masuk ke Indonesia dan mulai menyebar ketika abad ke-13 Masehi.
Oke, sampai di sini ada yang penjelasan dari saya ya tentang tadi dua pembahasan. Yang pertama, teori masuknya agama Islam di Indonesia, dan yang kedua, bukti-bukti awal masuknya Islam ke Indonesia. Ya, terima kasih. Untuk materi selanjutnya nanti akan saya share kembali di video yang selanjutnya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi